Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di pertemuan lalu kan kita udah buat semuanya ya. Nah, udah saya tugaskan juga supaya database-nya disamakan. Nah saya yakin kalian udah samakan ya pastinya ya. Nah, kemudian nanti itu dikumpul ya, dikerjakan kemudian nanti dikumpul pastinya ya. Karena kalau disuruh-suruh doang nggak dikumpul, pasti kalian nanti ini tahu saya ya kan, saya kan kuliah juga dulu. Oke, nah jadinya eh kita lanjut ke bagaimana membuat auto number ya. Nah, sebelumnya contohnya seperti ini ya, ini langsung aja. Kalau kita jalankan start ya, sebelumnya pastikan semuanya udah jalan ya. Eh, MySQL servernya 22 dan Apache udah jalan semua. Oke. Nah, kemudian kita start, kita coba untuk data buku. Oke. Nah, muncul seperti ini ketika kita mau tambahkan data, otomatis ini kan muncul ID. Nah, ID ini kan sebenarnya nggak harus ada di sini, ya. Jadi mereka atau alias customer kita ini nggak perlu tahu ID berapa yang dimunculkan atau ID berapa yang akan diinput sekarang, ya kan? Karena ID itu kan ibaratnya rahasia si programmer sendiri. Nah, cuman kita programmer yang tahu ID itu ID berapa sekarang. Karena ID ini kan cuman identitas baris data, ya kan? Supaya setiap data itu kita pastikan ID-nya beda-beda. Ya, karena barcode mungkin aja sama di input. Kan misalnya kayak Citato misalkan stok hari ini input Citato. Kemudian seminggu lagi input masuk Citato lagi. Misal untuk software penjualan misal, otomatis barcode yang diinput kan sama. Karena barangnya emang sama, cuman masuk stoknya aja beda-beda tanggal kan gitu. Nah, apalagi judulnya ya. Nah, judul nama barangnya misal sama kayak misalnya buku, kita hari ini beli buku teknik-teknik belajar pemrograman misal. Nah, kan ada ISBN, ada barcode-nya. ISBN-nya misalnya 12377 misal. Oke. Nah, kemudian minggu depan masuk lagi buku yang sama 12377 juga. Otomatis barcode kan bisa saja sama. Judulnya apalagi udah pasti sama, pengarangnya pun udah pasti sama. Nah, pasti semua data sama. Nah, kalau ID ini harus beda-beda karena dia primary key kan gitu kan. Nah, jadi video ini jangan skip-skip, tonton dari awal sampai habis, pelan-pelan perhatikan biar benar-benar paham gitu. Nah, jadi selesai VB kalian udah paham, udah bener-bener paham dan matang gitu ya, nggak mengkel-mengkel lagi. Oke. Nah, ID ini harus beda-beda, itu yang pertama kan udah pasti. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya kita kosongkan di sini, otomatis si customer ini kan jadi repot. Ya, udah terinput dia misalnya 1875 data atau 1000-an data lah. Nah, sekarang ID keberapa? Apakah harus di scroll-scrollnya terus ke bawah sampai ID segini terakhir berarti tambahkan satu, kan nggak mungkin. Itu namanya manual ya kan. Itu namanya bukan lagi software yang memudahkan, karena tugas kita programmer kan memudahkan orang dengan software yang kita buat ya. Jadi ID ini harus sudah otomatis. Misal ya, kita ada yang input barang sampai 1000 kali, otomatis ketika dia klik tambahkan, ini harus otomatis 1001, nggak boleh lompat 1003 atau malah di bawah 1000, yang udah pasti nggak mungkin. Karena pasti ada data yang ganda nanti kan gitu, paham ya? Nah, kalau nggak paham dicatat dulu pertanyaannya, nanti pas Zoom kita tanya jawab. Oke. Nah, otomatis ketika ini misalnya sudah ada 2 data, jadi pada saat tambahkan, si customer atau si pelanggan kita nanti yang beli software kita tuh nggak perlu lah dia ngetik 00003 lagi, iya kan? Nama-nama kerjaan dia itu untuk apa dibuat software kita kok nambah pula kerjaannya kan? Jadi dia harusnya muncul sendiri 003-nya. Jadi harus otomatis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Jangan di skip-skip. Pelan-pelan lihat biar benar-benar paham apa yang kita kerjakan ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang belum like harus di like ya. Jangan sampai ada tombol dislike ya. Ini agak pemaksaan sih. Oke. Nah, sebentar kita lihat masuknya di mana. Perhatikan. Nah, ini masuk ke data buku add ya, karena di sini pula akan kita munculkan otomatis di sini lah kan gitu kan.
Nah, jadi pada saat kapan dia akan muncul di sini? Otomatis kan pada saat pada saat formnya dibuka. Pada saat formnya terbuka, otomatis ID-nya langsung muncul secara otomatis. Nah, berarti letak codingnya ada di mana? Ya, nggak dengar saya. Pokoknya tebak-tebak aja lah. Nah, oke, otomatis ada di form load. Ya, pada saat formnya di load, munculkan otomatis ID numbernya kan gitu kan. Nah, jadi dia ada di form load atau di sini tulisannya FRM data buku add load. Nah, di load inilah munculnya ID yang baru tadi, yang secara otomatis akan bertambah satu. Nah, kalian bisa ketik atau salin kode ini. Sorry ya, salah ya. Bukan di sini. Kita buat saja satu sub baru. Ya. Nanti kita tinggal panggil sini karena saya lebih suka kayak gitu. Lebih suka tinggal dipanggil-panggil gitu daripada harus dibuat di sini satu. Karena nanti kalau dipanggil lagi ke yang lain malah jadi berganda-ganda. Nah, ini kenapa error? Ya, kenapa error? Coba perhatikan. Nah, kalau kalian jawab nggak ada end sub-nya, ini ada, ya. Nah, di sini ada ID terpilih. ID terpilih ini adalah variabel yang harus dibuat, ya kan? Variabel yang harus dibuat. Oke. Nah, kalau nggak pakai ID terpilih gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Langsung aja kita buat di sini txt id .text sama dengan ini. Kemudian di sini juga. Sebentar ya, dari atas nanti akan saya jelaskan. Kita coba dulu. Nah, sama dengan udah langsung aja. Saya buat variabel supaya nilainya itu disimpan ke variabel dulu. Ya supaya ribet lah gitu ya. Oke, enggak lah. Ada tujuan tertentunya nanti. Kita lebih ke yang simpelnya dulu. Oke. Nah, saya jelaskan dulu ya. Sub auto number. Ya, call connect ini wajib. Ya, pokoknya wajib kali hukum. Kalau nggak dikerjakan bro salah dia. Oke. Nah, call connect namanya kita membuat koneksi harus ada call connect. Ini wajib sekali tanpa terkecuali. Ya. Nah, kemudian strSQL kayak biasa ya, di bawah call connect pasti ada string SQL. Apa yang kita lakukan? Select max ID dari tabel master. Sorry, bukan master ya. Kita ganti dulu menjadi TB apa ini? Kita lihat TB data buku. From TB data buku. Namanya juga coding kopas ya, harus ada yang kita ganti lah pula. Ya. Select max ID, select max ID from TB data buku. Nah, kenapa ada max-nya? Gini, ya. Karena misal data yang udah masuk ke dalam database itu 1000. Otomatis selanjutnya apa? Kan 1001. Jadi data yang paling terakhir kita tambahkan 1. Nah, jadi dari mana tahu kita data selanjutnya adalah 1001? Ya harus kita baca data terbesarnya berapa kan gitu. Ya, data terbesar dari yang udah diinput berapa? Nah, contoh misalnya kayak yang di database tadi, datanya cuma 2. Nah, dari mana si software tahu data berikutnya adalah 00003 kan gitu. Otomatis kita harus baca nilai terbesar dari ID berapa. Ya, misalnya kayak tadi ID-nya berarti yang terbesar 2 kan, karena 2 data yang diinput. Kemudian ID terbesar misalnya datanya ada 1000. Kita lihat nilai angka terakhirnya ID terbesar 1000. Nah, kita baca nilai terbesarnya. Pak, bisa nggak pakai fungsi count? Kita hitung aja berapa jumlah barisnya. Misalnya barisnya 1000, otomatis next-nya juga 1001. Oh, nggak bisa. Tidak semudah itu, kan gitu. Nah, misal contoh begini. Kalau kita pakai fungsi count ya, barisnya ada 1000. Oke. Nah, ternyata ada data yang salah. Misalnya data di 900 salah, dihapus dia. Ya. Kemudian data di 800 ada yang salah, dihapus dia. Data ke 374 dihapus dia. Ada 5 data yang salah, dihapus dia 5. Otomatis datanya tinggal berapa? Nah, tinggal 995 kan gitu kan. Nah, nilai nextnya nilai paling besar berapa? Tetap 1000 karena data ke 1000 nggak dihapusnya. Jadi masih ada situ ID 0
01000. Tapi jumlah datanya 995. Makanya kita nggak bisa pakai musik count. Karena count itu gunanya menghitung jumlah baris. Kalau dia dihitung jumlah barisnya berarti nilainya 995. Data berikutnya berapa? 996. Sedangkan 996 udah ada. Nah, nggak bisa, kita harus pakai musik max. Jadi kita pastikan nilai yang paling bawah itu nilainya angka berapa yang paling besar. Ya kan? Nah, setelah kita dapat nilai yang paling besar, ya, select max ID from TB data buku. Nah, ini fungsi max tahu lah ya. Ini sama kayak Excel lah, max, min, average ya. Pelajaran-pelajaran SD lah gitu ya. Oke. Nah, ini kayak biasa, ini gak usah dibawa ambil pusing, catat aja. Ya, RD ya, recordnya dibaca sama dia. Nah, kemudian dibaris. Nah, perhatikan sini, on error go to R. Maksudnya apa? Kalau dia error, langsung kemari. Ya. Loh, apa gunanya error, Pak? Apakah pasti error? Pasti. Ya. Pasti error. Kalau datanya belum ada terisi. Karena begini, kalau misalnya penggunanya baru ya, penggunanya betul-betul baru. Nah, kalau dia baru itu kan otomatis datanya belum ada. Nah, ketika data belum ada, istilahnya nilainya masih 0, masih kosong datanya, dibaca max ID ya error. Diambil nilai terbesarnya. Loh, mana nilai besarnya? Datanya nggak ada, error dia. Paham ya? Maksudnya sampai sini bisa dibayangkan dulu lah ya kan. Nah, kalian kan jago membayang-bayangkan. Oke, error dia. Nah, kalau error apa yang terjadi? Langsung lompat kemari, R. Maka txt ID langsung aja lah 0001. Karena itulah data yang pertama kan gitu. Nah, langsung aja. Nah, kalau nggak error, ya lanjut. Oke, paham ya? Nah, apakah errornya sudah pasti gara-gara itu, Pak? Sepanjang perjalanan saya ya, sepanjang pengalaman saya mengajar VB dan ngerjakan project-project di VB, biasanya kalau data yang baru, errornya itu udah pasti karena datanya kosong, karena tabelnya masih kosong. Saya belum menemukan alasan-alasan error yang lain pada saat dapat yang auto number seperti ini. Nah, makanya saya tetapkan aja. Tapi kalau misalnya kalian dapat data yang lain lagi, langsung aja komen ya, komen di bawah, kasih tahu, oh ternyata errornya ada yang lain dengan alasan yang lain. Pada saat gini juga ada error, nah seperti itu. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Ya setidaknya dapat B minus lah. Ya. Dapat B ya, lumayan lah. A minus lah. Oke. Kalau dia error, langsung lompat. Kalau nggak error, ya jalankan coding di bawahnya. Nah, apa coding yang di bawahnya? Jika rd.hashRow atau dapat datanya tuh hash itu ada row tuh baris, ada barisnya tuh didapat sama dia datanya. Data apa? Data nilai terbesar tadi. Ya, misal ID-nya 1000 ya, nilai terbesarnya 1000. Maka txt_id.text isi teks di txt_id, apa yang diisi? Yang pertama ambil nilainya, ini 1000 ya. rd.item 0 ya, 0 ini karena dia yang diselect kan max ID ya. Select max ID from TB data buku. Nah, saya ambil dulu. Saya ambil biar kalian tahu apa hasil dari select max ID tadi. Oke, nah ini videonya sengaja nggak saya potong-potong ya, biar kita pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru kali, santai aja. Ya, kayaknya ini laptop saya kayaknya sedikit kurang mahal ya. Biasanya lebih cepat sini. CPU-nya udah mulai memanas dia, padahal nggak saya ajain. Nah, jadi seperti itulah ya, pelan-pelan, jangan apa nih? Kok error? Kita lihat dulu ya sekali lagi. Iya, nah ini baru bener ya. Ini nggak tahu lah kenapa ya. Mungkin karena apa ya? Saya nggak ngerti lah ya. Karena bulan puasa mungkin ya. Ada aja cobaan gitu kan. Oke, nah kita udah dapat di DB perpustakaan. Nah, ya kan. Dan misalkan kita buka dulu.
proses ya. Di TB data buku kita browse dulu atau kita jelajahi. Kok berubah jadi bahasa Indonesia ya? Biasa bahasa Inggris ini. Karena kalau agak-agak yang software-software gini saya agak kurang paham kalau bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau file nanti berubah jadi berkas deh kan, jadi agak bingung. Nah, ini ada 2 data ya. Nah, kita tes dulu. Apa sih select max ID itu? Nah, select max ID. Kita tes ya. Kirim. Nah, ini dia hasilnya. 0002 karena dari data tadi nilai terbesar ID-nya itu 2 ya. Nah, jadi kita lihat lagi codingnya. Nah, 2 itu tersimpan di sini. rd.item 0. 0 itu maksudnya kolom ke 0 ya. Kalau tadi ada 2 kolomnya berarti kolom 0, kolom 1. Kalau data mau kalian baca data sebelahnya, paham ya? Kalau nggak paham, komen. Ini kolom ke 0 karena dia cuma satu-satunya ya. Jadi kolom pertama itu kolom ke 0. Karena kalau di pemrograman angka itu dimulai dari 0 bukan di 1 ya. Nah, jadi ini dapat 0. Ini berarti nilainya 00002 ya. Karena nilai max-nya tadi 002. Nah, kenapa kita val kan? Supaya ini kan tadi kan tipenya ya, tipe ID itu tadi kan kita simpan sebagai varchar yang istilahnya string lah, artinya bukan nilai untuk dihitung, bukan angka yang untuk dihitung. Nah, harus kita val kan supaya dia bisa menjadi string tadi berubah menjadi integer atau nilai yang bisa dihitung. Kenapa dirubah menjadi nilai yang bisa dihitung atau integer? Karena dia mau ditambahkan ya. Nah, kalau dia tetap string, string itu nggak bisa dihitung-hitung. Dia harus berubah menjadi integer dulu. Nah, kan udah pernah kita belajar ya, val ini berubah, string berubah menjadi integer pakai val ya. Nah, val berubah menjadi integer lah dia. Dengan angka berapa? 2 ya, bukan lagi 002. Karena kalau nilai angka yang dapat dihitung kan 0 di depannya itu hilang. Nah, dia berubahlah menjadi angka 2. 2 ditambah 1 menjadi berapa? Ya, luar biasa ya, 3. Nah, berarti di sini udah kita hasilkan angka 3 karena ditambah 1. Nah, karena format dari varchar tadi, kita lihat ya, struktur. Oke. Kalau ada sini abaikan saja. Nah, ini susahnya kan, abaikan 2. Biasa kalau misalnya bahasa Inggris kan ada ignore all gitu kan. Nah, ini cuma 1 dia. Nah, di sini bisa lihat varchar 5. Ini kan varchar tipenya. Harusnya kan integer karena mau ditambah-tambahkan. Nah, jadi angkanya tadi udah berubah menjadi 2, kan formatnya tadi 5 digit ya, varchar 5. Maka kita ubahlah formatnya menjadi 5 digit dengan cara format, kemudian isinya, koma, baru stylenya atau ya style lah ya. Nah, pakai 5 digit, 5 dengan angka 05. Ini artinya otomatis berubah menjadi 5 digit. Kalau dia 2 berarti menjadi 00002. Kalau dia 1000 ya berarti menjadi 01000 dan seterusnya ya. Nah, kita format menjadi 5 digit. Berarti txt_id isinya 3 yang diformat menjadi 5 digit, berarti 0003. Oke. Nah, and if selesai, exit sub, harus ada exit sub. Kenapa harus ada exit sub? Supaya dia kalau nggak error dijalankannya ini dan berhenti. Kalau nggak ada exit sub, jalan terus di ke bawah. Ya, jadi diubahnya menjadi 003, jalan dia coding bawah terus karena nggak ada exit sub. Masuk lagi kemari, nah, berubah lagi text ID-nya menjadi 001. Paham ya? Ya harus paham lah ya. Nah, kemudian ya langsung end sub. Exit sub ini artinya keluar dari sub, karena kita udah dapatkan nilainya, udah dapatkan kepastian nilainya, langsung keluarlah dia dari sub ini ya. Paham ya? Insyaallah ya. Jangan diambil pusing ya, pahami aja pelan-pelan gitu kan, diresapi pelan-pelan
santai. Ya, tahu lah kalian ya. Oke. Nah, ada error. Ini dia tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi dengan nilai ini seharusnya dia udah dapat 00003. Oke. Nah, jangan lupa dipanggil ya. Sampai sini paham ya. Kalau nggak paham silahkan di komen. Nah, FRM load. Nah, jadi pada saat dia di-load kita tinggal panggil auto number supaya dia langsung nampil angka 0003-nya. Nah, oke, selesai sampai sini kita tes. Kita start dulu. Data buku. Oke. Nah, bismillah dulu ya. Klik tambahkan. Oke, otomatis ya. Nggak ada saya klik-klik ya. Langsung dia nampil 003. Kita isi barcode-nya. Nah, ini ya. Nah, judulnya tes dulu, asal-asal dulu kan, supaya nggak pala lama kali. Nah, simpan. Masuk 003. Kita tambahkan. Ini harusnya 004 nih, karena dia baca max-nya tadi. Dia baca max dari ID ini berapa? 003. Nah, ditambahkannya satu menjadi 004, ya kan, karena udah diformat ya, 004. Nah, kita tambahkan plug. Nah, otomatis ya. Ya, keren ya. Kalau menurut saya biasa aja. Oke. Nah, langsung masuk 04 dan seterusnya. Ini seterusnya sampai ke angka 9999 karena dia kita buat 5 digit. Jadi nggak bisa lebih dari digit itu. Nah, gimana misalnya orangnya udah pakai lama gitu kan, sampailah ke angka 99.999. Otomatis pas dia tambahkan satu lagi kan menjadi 100.000 ya. 100.000 itu udah pasti error karena digitnya cuma kita sediakan 5. Nah, bagaimana mengantisipasi errornya? Si customer harus nelpon programmer. Bang, ini kok nggak bisa bang? Iya bang, harus diperbaiki, di upgrade lah. Lu kena berapa upgrade? Kena GoPay. Nah, itulah jadi pemasukan kita kan gitu kan. Ya, harus agak-agak harus pintar-pintar lah. Kalau pintar aja nggak cukup ya. Kapan kayanya kan gitu. Ya. Nah, jadi tambah otomatis 4. Kita isi lagi bla 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 bla. Simpan, masuk 4-nya. Edit lagi. Tambahkan 5. Kan otomatis deh. Jadi nggak perlu ribut-ribut lagi. Kita simpan dan seterusnya. Ini kita hapus dulu. Hapus. Oke. Nah, sampai sini udah paham ya. Kalau nggak paham silahkan komen. Dan saya yakin udah paham kalau memang videonya benar-benar ditonton dari awal pelan-pelan sampai akhir dan dipahami ya. Kalau nggak paham kira-kira video saya terlalu cepat, video ini terlalu cepat, klik tombol pause ya, nggak perlu diajari lah ya kan. Nah, tombol pause kira-kira mungkin perlu di screenshot, kira-kira nggak masih belum paham, diulang lagi karena ini video ya. Nah, beda dengan mengajar kan langsung sekali tatap muka selesai. Ini video bisa diulang lagi, screenshot, mungkin di post yang mana terlalu cepat, kayak codingnya tadi mau diketik di post dan sebagainya lah. Sampai di sini harusnya udah paham, udah bisa buat auto number. Dan kalau misalnya auto number udah ada, ini nggak perlu tampil lagi. Kita masuk ke bagian desain dulu. Nah, ini di data buku add ID, ini nggak perlu nampil lagi. Ya, tapi kalau misalnya, makanya saya buat tadi pakai ID terpilih kayak tadi kan, yang pertama ada ID terpilih. Yang di sini tadi, mungkin kalau kalian lupa, di sini kita ada ID terpilih kan, ini kan saya ubah tadi. Nah, supaya apa? Karena biasanya saya nggak pakai itu lagi, nggak pakai desain lagi, nggak pakai ini lagi. Ini saya hapus biasanya. Nah, kalau dihapus, otomatis ini kan error. Ya kan, mana sih txt ID ini bro? Katanya, kok nggak ada? Kok buat lah? Kan? Nah, sedangkan ini nggak ada. Nah, makanya saya pakai ID terpilih. Ya, karena kita nggak perlu lagi buat. Untuk apa kita sembunyikan lagi? Langsung aja kita hapus ya kan, nggak cocok, hapus. Nah, errornya tadi kita buatlah satu variabel ya, simple aja. Nah, kita buat aja di sini apa ya, public lah ya. Nah, kenapa public pak? Nggak dim aja. Kalau dim kan berarti cuma bisa dipakai di sini. Supaya agak luas lah pergaulannya. Jadi kita buat public.
public ID terpilih. S apa? String atau integer? Integer lah. Ya, mana pula string? Karena kan dia berupa angka dia. Oke. Nah, kalian tuh lah kan langsung percaya kalian kan? Jangan string lah, integer. Bukan itu ya, string dia. Kalian apa yang saya suap kalian telan langsung. Kasih racun kalian meninggal kan. String dia. Kenapa string? Karena harus ada 0 nya itu. Kalau kita simpan di integer nggak bisa muncul 0-nya karena dia angka yang dapat dihitung. 0,0003. Yang tersimpan berapa? Ya 3 doang. 0-nya hilang karena dia berupa angka. Paham ya? Berarti dia tipenya string. Nah, kita gantilah ini menjadi karena kan ada teks dia kan. Udah pasti lah itu. Kecuali dia value baru integer. Kalau dia teks string itu. Nah, di sini menjadi ID terpilih. Di sini juga ID terpilih. Kenapa ID terpilih, Pak? Enggak misalnya ID ku gitu kan. Atau ID buku, ya terserah kalian lah pula. Ini kan cara saya kan gitu kan. Nah, tapi kalian juga harus ikuti cara saya supaya seragam. Nanti kalau misalnya kalian buat software yang lain baru suka-suka kalian. Baterai oke, kita cas dulu. Oke, baterai masuk ya. Nah, ID terpilih. Nah, udah hilang errornya ya kan. Ini apa ini bawah ini? Apa ini lagi? ID buku. Nah, kita buatlah di sini pula ID terpilih. Karena nggak ada lagi, udah dihilangkan itu. Nah, nggak terbaca kan? Kenapa nggak terbaca? Karena formnya lain. Ya. Di sini di FRM data buku di sini FRM data buku. Gimana dia membacanya? Kalau kita buat dim tadi nggak akan terbaca dia karena pergaulan dia di rumah dia sendiri aja. Nah, kalau kita buat di public baru bisa terbaca di sini. Bagaimana cara membacanya? FRM data buku kita buat dulu rumahnya, baru orang yang ada tinggal dalam situ. ID terpilih. FRM data buku add ya. add.id terpilih. Nah, terbaca dia kan? Nah, itulah fungsinya si ID terpilih tadi. Dia dibuat public. Nah, kita lihat dulu error yang selanjutnya. Select bintang from where ID sama dengan txt id.text. Kita buat di sini ID terpilih lagi. Oke, kita lihat lagi error. Jadi satu-satu errornya pun di sini jelas. Ya, nggak usah pusing-pusing kalian stres memikirkan error ya. Cukup corona aja bikin stres kan. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa melalak-melalak, nggak bisa merasakan aspal dingin ya kan. Nah, jadi pelan-pelan lihat errornya udah jelas ini. Apa ini? Txt ID nggak ditemukan. Ya iyalah kan diganti menjadi ID terpilih. Oke, nah hilang satu-satu dia kan. Nah, ini juga ID menjadi ID terpilih. Oke, selesai, hilang errornya. Udah pasti nggak ada error ini. Nah, kita start dulu. Oke, data buku masuk ini kan. Nah, ini datanya misal edit masuk ya. Oke. Nah, kita edit. Apakah ID-nya tadi dihilangkan dia bisa membaca ID-nya? Contoh misalnya Andrew Jaya Devgan ya kan. Nah, kita lihat nanti berubah nggak? Nah, berubah ya. Yang lainnya nggak berubah ya. Nah, cuma ini aja. Berarti ID-nya bekerja. Nah, ID-nya disimpan di mana? Di variabel ID terpilih tadi. Paham ya? Kalau nggak paham di komen. Kalau nggak bisa komen WA saya atau telepon saya ya. Telepon pakai pulsa kalau ada pulsa ya. Karena di sini sinyalnya kadang suka tahu lah kayak kayak zaman-zaman belum merdeka di sini. Nah, oke. Nah, ini udah masuk. Kita tambahkan. Nah, jangan ragu ya, ini ID-nya memang nggak ada, tapi dia udah tersimpan di ID terpilih. Karena nggak perlu tahu si pengguna software kita apakah masuk nggak ID terpilihnya, nggak, mana mau tahu dia. Yang mau tahu kan kita. Nah, contoh kita simpan aja data asal-asal tuh.
seharusnya di sini otomatis dia tersimpan menjadi 0003 kan gitu kan, data berikutnya simpan. Oke, masuk ya otomatis ya, walaupun nggak ada input dan nggak nampil, tapi dia tersimpan. Nah seperti itu. Oke, itu aja, harus paham, harus benar-benar tahu, karena kalau ditonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip pasti kalian paham, benar-benar paham, dan masuklah, bisa diterima lah gitu ya. Nah silahkan diterapkan semua ini ke data member juga, ID terpilih tadi ke data member juga. Nah kita juga akan memanfaatkan nanti di tabel peminjaman dan tabel pengembalian ID terpilih itu. ID terpilih itu penting sekali. Mungkin nanti ada perlu juga di form-form yang lain. Oke. Nah kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di komentar. Kalau ada yang masih susah di komentar, belum terima jawabannya, videokan bagaimana kesalahannya atau errornya seperti apa. Nanti saya jawab melalui video juga ya. Atau silakan WA saya, nanti kan kita bisa screenshotan, kirim foto ini errornya apa, jadi saya jawab. Kalau susah juga telepon, kalau saya telepon juga ya kalian datang kemari kayak biasa ya. Nah, jadi kalau tatap muka sebenarnya lebih enak daripada online daring seperti ini ya, daring dalam jaringan ya, bagi yang belum tahu aja. Oke, nah itu saja video kita atau pertemuan kita di yang keberapa ini, selanjutnya lah pokoknya ya, nanti saya lihat di absen. Jangan lupa pelajari ya, praktekkan, itu udah pasti. Nanti saya lihat hasilnya, pokoknya ini selesai nanti. Jangan ditunda-tunda pengerjaan tugasnya, karena ini akan berlanjut terus sampai akhirnya nanti kita buat form report, pakai crystal report dan sebagainya. Itu ke next level lagi, tahap-tahap selanjutnya ya. Jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan seperti biasa, seperti kuliah biasa aja gitu, cuman lebih tempatnya yang beda-beda lah. Oke. Nah, sampai di sini dulu videonya. Silahkan tadi lakukan kalau ada yang nggak tahu, tanya dan sebagainya, cara-caranya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah Jumat depan ya. See you the next video.